2024 akan menceritakan sosok Puji Tukul, seorang aktivis yang diculik pada tahun 1998 untuk memenuhi tugas UAS Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Azahra Bilqis dengan NIM 25040111021. Perkenalkan, saya Talita Ramania Laini dengan NIM 2504011102115. Perkenalkan, nama saya Najwa Azufri dengan NIM 2504011101192. Aktivis 1998, Gerakan Aliansi Mahasiswa dan juga pemuda yang menjadi motor penggerak reformasi untuk meruntuhkan rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Latar belakang yaitu dipicunya oleh krisis moneter hebat pada tahun 1997 yang menyebabkan kelangkaan pangan, lonjaknya harga, serta meluasnya praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Mengadili Soeharto, amandemen UUD 1945 menghapus difungsi ABRI, menegakkan supremasi hukum, dan juga memberikan otonomi daerah. Dampak dan juga pengorbanannya yaitu diwarnai tragedi berdarah seperti aksi penculikan aktivis dan tragedi Trisakti pada tahun 1998. Gerakan ini berhasil memaksa Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 dan membuka era demokrasi di Indonesia. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Penculikan Puji Tukul adalah bukti nyata betapa paniknya sebuah kekuasaan yang korup ketika dihadapkan pada kekuatan kata-kata. Ia menjadi martir, bagian dari barisan aktivis 1998 yang menumbangkan tirani. Kehilangannya adalah harga mahal dari kebebasan berbicara yang kita hirup hari ini, hingga sebuah pengingat abadi bahwa demokrasi yang kita nikmati sekarang berdiri di atas darah, air mata, dan keberanian para pejuang yang menolak untuk diam. Puji Tukul lahir dengan nama asli Wiji Widodo pada 26 Agustus 1963 di Kampung Sorogenen, Solo, Jawa Tengah. Tumbuh dalam keluarga kelas pekerja yang sederhana sebagai seorang petani meja. Ia terpaksa putus sekolah dari sekolah menengah Talenta Indonesia Solo pada kelas 2 akibat keterbatasan ekonomi. Untuk menyambung hidup, Tukul harus bekerja serabutan mulai dari menjadi nomor koran, tukang semir sepatu, hingga buruh di pabrik mebel. Pengalaman hidupnya yang keras di lingkungan rakyat miskin kota inilah yang kemudian membentuk kepekaan sosialnya secara mendalam, memicu ketertarikannya pada dunia sastra dan teater jalanan sejak usia muda. Karir aktivisme seni dan politiknya berkembang pesat ketika ia muncul mengawinkan puisi dengan gerakan perlawanan massa di lapangan. Bersama istrinya, Siti Diah Sujino, Tukul mendirikan Sanggar Suka Banjir sebagai wadah ekspresi bagi anak-anak kampung sebelum akhirnya memimpin jaringan kerja kesenian rakyat dan bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik. Melalui karya-karyanya yang lugas, jujur, dan tanpa metafor rumit, ia berhasil mendobrak rasa takut serta membangun kesadaran politik kaum buruh dan masyarakat Indonesia. Dedikasi totalnya dalam menyuarakan keadilan sosial ini terus berlanjut hingga masa pelarian politiknya pasca peristiwa kuda di 1996 sebelum akhirnya ia dinyatakan hilang secara paksa menjelang runtuhnya rezim Orde Baru pada awal tahun 1990. Perjuangan Puji Tukul berfokus pada misi menjadi penyambung lidah rakyat kecil melalui penggabungan antara seni sastra dan juga pengorganisasian massa di lapangan. Dengan bahasa yang jujur, lugas, dan merakyat, ia menulis puisi-puisi perlawanan yang mampu mendobrak rasa takut serta menyadarkan kaum buruh, petani, dan juga tukang beca akan hak-hak mereka. Guna memperluas gerakan, ia mendirikan Sanggar Suka Banjir dan juga Jaringan Kerja Kesenian Rakyat atau JAKER sebagai wadah bagi para seniman jalanan untuk menyuarakan kritik sosial secara kolektif. Tukul bukan sekedar penyair di balik meja, ia terjun langsung ke barisan depan dengan mengorganisasi berbagai demonstrasi besar.
termasuk memimpin pemogokan belasan ribu buruh PT Sritex pada tahun 1995 yang membuat mata kanannya cedera parah akibat kebrutalan aparat. Guna memperkuat perlawanan politik, ia bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik. Bahkan, ketika dia diburu pasca peristiwa Kedai Tuli 1996 dan terpaksa hidup berpindah-pindah dan dalam persembunyian bawah tanah, Tukul tetap konsisten menyelundupkan puisi-puisi kritis yang membakar semangat gerakan mahasiswa hingga detik-detik akhir sebelum akhirnya dia diculik pada awal tahun 1998. Latar belakang penculikan Wiji Tukul berakar pada gejolak politik nasional pasca kerusuhan Kuda Tuli 27 Juli 1996, di mana pemerintah Orde Baru menuduh Partai Rakyat Demokratik dan Jakpro sebagai organisasi subversif terlarang. Akibat tuduhan tersebut, Tukul ditetapkan sebagai buronan nasional dan terpaksa hidup berpindah-pindah kota dalam persembunyian bawah tanah menggunakan identitas palsu. Memasuki akhir 1997 hingga awal 1998, seiring meningkatnya gelombang protes akibat krisis moneter, otoritas keamanan semakin memperketat operasi intelijen untuk membungkam para aktivis radikal yang dianggap berpotensi memobilisasi massa guna menggulingkan kekuasaan. Kontak terakhir dengan Wiji Tukul tercatat sekitar bulan Januari atau Februari tahun 1998 saat ia diketahui sedang berada di Jakarta untuk berkoordinasi dengan sesama elemen pergerakan. Setelah momen itu, ia hilang tanpa jejak dan diduga kuat menjadi salah satu korban penghilang paksa oleh tim Mawar, sebuah tim khusus dari Kopassus yang bertugas mengamankan tokoh-tokoh kritis pro-demokrasi. Meskipun Komnas HAM telah menetapkan peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM berat dan DPR RI pernah mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM ad hoc pada tahun 2009, hingga saat ini kepastian nasib pun maupun keberadaan jasad sang penyair tetap menjadi misteri sejarah yang belum terungkap. 3. Poin utama yang menghubungkan kisah Wiji Tukul ini dengan materi keluarga negara. Yang pertama yaitu hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Dalam materi kewarganegaraan, kita pelajari bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk berkumpul, berserikat, dan juga mengeluarkan pendapat yang sehingga hari ini dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kisah Wiji Tukul adalah contoh nyata dari masa kelam sejarah Indonesia di mana hak-hak dasar tersebut dirampas oleh negara. Puisi dan suaranya yang kritis dianggap sebagai ancaman keamanan, sehingga ia harus kehilangan hak paling mendasar, yaitu hak atas rasa aman dan juga hak untuk hidup. Kewarganegaraan mengajarkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kasus hilangnya Wiji Tukul menjadi pengingat tentang utang masa lalu negara yang belum lunas dalam menegakkan keadilan. Mengajarkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kasus hilangnya Wiji Tukul menjadi pengingat tentang utang masa lalu yang belum tuntas dalam menegakkan keadilan. Hingga saat ini belum ada pengadilan yang tuntas atau kejelasan hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penghilangan paksa dirinya dan aktivis lainnya. Ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana warga negara harus terus mengawal pemerintah agar berkomitmen pada supremasi hukum dan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Peran civil society atau masyarakat sipil dalam demokrasi. Wiji Tukul adalah contoh dari warga negara yang aktif, or active citizen, bukan warga negara yang pasif. Melalui Jakar dan PRD yang menunjukkan bagaimana masyarakat ini seharusnya bergerak ketika menemukan ketimpangan sosial dan kelaliman penguasa. Kisahnya mengajarkan kita bahwa demokrasi itu juga membutuhkan kontrol sosial dari rakyat, dan fungsi seni seperti puisi Tukul itu juga bisa menjadi pilar yang penting dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bisa melulu di mana-mana
moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong. Di desa-desa rakyat tidak menjual tanah, tapi dengan harga murah.